puasa, nanti nggak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan, emang kamu gak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus, Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. oke, let's go. Dua-dua bang, ku tunggu-tunggu, bosan menunggu 4 kali malam minggu. Lama-lama hati jadi rindu, bisa-bisa jadi cemburu. Aduh duh sayang, janganlah bimbang, janganlah ragu, tak usah engkau cemburu. Ku tak mau membuat cinta, apalagi bermain gila. Segantang dua gantang, bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Bulan haji akan datang, panggil Pak Penghulu datang. Jangan marah, jangan melarang, kalaulah aku keburu digait orang. Ku tak mau ogah dan malu dibilang perawan tak laku. Aduh sayang, jangan begitu, sabarlah dulu, jangan merayu. Abang juga tak mau malu, disebut bujang tak laku. Segantang dua gantang, bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Bulan haji akan datang, panggil Pak Penghulu datang. Jangan marah, jangan melarang, kalaulah aku keburu digait orang. Ku tak mau ogah dan malu dibilang perawan tak laku. Aduh sayang, jangan begitu, sabarlah dulu, jangan merayu. Abang juga tak mau malu, disebut bujang tak laku. Segantang dua gantang, bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Bulan haji akan datang, panggil Pak Penghulu datang. Segantang dua gantang, bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Bulan haji akan datang, panggil Pak Penghulu datang. Kabar Ratna Pro 4.
Baik sahabat budaya, matojang atau permainan ayunan raksasa merupakan sebuah tradisi khas masyarakat Bugis yang cukup menarik. Tradisi ini tak hanya berfungsi sebagai ritual pemujaan atau persembahan kepada manusia pertama dalam kepercayaan mitologis Bugis, tapi juga bermakna hiburan dan ajang uji nyali dan keberanian. Dalam tatanan linguistik Bugis, matojang berasal dari kata tojang yang berarti ayunan. Sementara secara kultural istilah matojang diartikan sebagai permainan berayun-ayun. Matojang tidak dapat dilepas dari legenda masyarakat Bugis terkait proses turunnya manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Botinglangi ke bumi. Batara Guru dalam mitos kebudayaan Bugis adalah nenek dari Saweregading, ayah dari La Galigo yang merupakan tokoh mitologis Bugis yang melahirkan mahakarya dunia yakni Kitab La Galigo. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, Batara Guru turun dari Kahyangan dengan menggunakan tojang pulaweng yang berarti ayunan emas, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau aku Indonesia.
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi Bang Rian di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Di hari Kamis di tanggal 26 Desember 2024, tentunya di acara Bari Basa nanti Bang Rian akan temani Anda hingga pukul 9 nanti. Tentunya ada topik menarik, nanti Bang Rian akan sampaikan, dan tentunya kami akan undang kepada sahabat budaya bisa bergabung berikan komentar pandangan dengan topik kami nanti di. Nah, sebelum itu Bang Rian mau dulu sapa-sapa untuk sahabat budaya di pagi hari ini yang mungkin yang lagi liburan, yang lagi bersantai-santai di hari ini. Selamat menikmati siaran kami, dan juga mungkin ada teman-teman yang sudah mulai beraktivitas di tempat pekerjaannya walaupun libur sekarang. Selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati siaran kami di acara Bari Basa di 92,5 FM, dan juga bisa itu Bang Riamu sapa-sapa dulu untuk pendengar setia kami yang selalu memonitor, mendengar kami, dan juga selamat datang kepada pendengar baru kami. Selamat menikmati juga siaran kami di. Yang pertama ada bunda-bundaku, ada Bunda Cida, ada Bunda Jiani, ada Bunda Nur, ada Bunda Sofi, ada Pak Hamzah, ada Indah, ada Ibu Andika Risma, ada Pak Zul, ada Bu Hawania, ada Kak Tantri, ada juga Pak Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu, selain itu juga ada Deng Lukmu Satando dan Deng Lumu Didaya. Ada juga Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Bu Niar, ada Bu Ramla, ada Pak Erdeman. Yang Bang Rian tidak dapatkan sebutkan satu persatu sahabat budaya. Tentunya selamat mendengarkan di acara kami di. Nanti Bang Rian akan kembali lagi untuk mengawali perjumpaan Bang Rian pagi hari ini. Bang Rian akan hadirkan beberapa dulu elong, baru nanti Bang Rian akan masuk di ruang Dengarta. Kita akan undang yang mau nelpon nanti silakan di line telepon kami di 0811400950. Mau itu telepon WA, telepon biasa, mau telepon Telegram bisa juga. Mau kirim pesan tangkapannya juga di WA, silakan sahabat budaya. Ada lagu dari Tiaka Mutikeng dari Alfiansyah, sahabat budaya. Ajak nayak mutikeng, tea karo mutikeng, Andi. Tikeng, ajak nayak mutikeng, tea karo mutikeng, Andi. Niga surowamu kan chandri, niga surowamu toli jokawani. Masola manona pakamu poji, tea kamu ala pasam posiri. Tikeng, ajak nayak mutikeng, tea karo mutikeng, Andi. Tikeng,
aja nayak mutikan tea karo mutikan andi. Wasama purane mapeti minta kata madui. Masalah kenapa kamu poji tulilau kojo kawani andre cita dupai geri iko mato poji. Tika-tikang aja nayak mutikan tea karo mutikan andi. Tika-tikang aja nayak mutikan tea karo mutikan andi. Kata madui. Masalah kenapa kamu poji tulilau kojo kawani andre cita dupai geri iko mato poji. Tika-tikang aja nayak mutikan tea karo mutikan andi. Tika-tikang aja nayak mutikan tea karo mutikan andi. Oh ya nak, anggu rangi ko nia antu talu cappa ni rampunan join koriburik marai. Ia mentu capak lila, capak badi siagan capak kaburat neang. Jagai bajit talu capak kana. Ikawas sawala yareka suklu. Baturi kauji ante kam magioknu. Siagan talu capak kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongking. Pak risikku si kapoyang. Jene matangku masolon si lepa-lepa. Sarip batang aji tojeng. Ia jikali majarre. Pindut cikali naempo ranggasela. Apa ya kau nupasan? Pun nanakku koryam maknu. Inakke ia angin apuna lamiri. Puna boko mo lampaku. Tiaki rampeak kodi. Rampeak golla. Naku rampe kikaluku. Lompo batam mo anjo cini. Tinrinna bawa karaing. Ia tena nagio. Ia tena na tak lengang-lengang. Niak kaanam mempo. Angerang kasiasiku. Sabat niak na jakku laku pabattu. Kamase-mase kueran tak dongko. Rimang kokebo. Nakip minasa ni paempo kalak birang. Apa ni kanre rianja. Ni kakdok ripadatari. Sambayang aji.
na puasa si bulang salona. Malena wahai mataku, engkana undanganmu, ubaca na asemu, nasamaku lo matelena, melo uno aleku, nangka padingeraku, melo kasih tarupa, riaso dapotimu, melo kasih tarupa, riaso dapotimu. Mupaku akak kasih iya nasa jang renung madenuan rialemu nauleku belea melo uno aleku nangka paringeraku melo kasih tarupa riaso dapotimu, melo kasih tarupa, riaso dapotimu. Mupaku akak kasih iya nasa jang renung madenuan rialemu nauleku belea melo uno aleku nangka paringeraku melo kasih tarupa
filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi kedua, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saribata Malberiku masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya, kita undang untuk sahabat budaya bisa bergabung di acara kami, dan topiknya sahabat budaya kali ini sekaitan dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, kira-kira sahabat budaya setujukah atau tidak? Saya bacakan dulu beritanya dulu sahabat budaya. Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran besar yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua Majelis Pemusatan Rakyat atau MPR di kala itu Bambang Sutiatyo atau Bang Sut sahabat budaya. Pada masa pemerintahan Jokowi, unsur ini muncul seiring evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang dianggap memiliki sejumlah kelemahan, seperti tingginya biaya politik, rawannya praktik politik uang, dan konflik sosial di masyarakat. Nah sahabat budaya, menurut bagaimana dengan wacana kepala daerah itu, baik itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD? Nah, kira-kira setuju atau tidak sahabat budaya? Kami undang di 081140092550 sahabat budaya. Bisa telepon via WA, bisa juga, silakan yang ingin masuk via WA sahabat budaya di pagi hari ini di acara Baribasa. Nah, dan mau kirim-kirim pesan juga, pesan komentarnya di WA silakan. Yang ingin berikan komentar dengan topik kita pagi hari ini sekaitan dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, setuju atau tidak. Nah, menurut bagaimana? Apakah baiknya memang tetap melakukan pemilihan kepala daerah atau ditunjuk seperti di tahun-tahun 90-an ya, kalau tidak salah, di zamannya dulu Soekarno sama Soeharto ya. Bagaimana, apakah pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara pilkada pada umumnya atau ditunjuk oleh DPRD? Nah, sudah ada komentar ini di Facebook, ternyata ada Arifah Dule Lembok Kambu Jombang hadir. Oh, makasih banyak. Ada Nur Hudayang. Assalamualaikum Monitor Bang Dian, Batang Ngasimaro. Silakan masuki. Baik, kita terima penelpon kita pagi hari ini. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Pak Marsuki. Assalamualaikum.
Salah deh. Oh, Pak Hamzah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Baribasa. Bagaimana sudah monitor dari pagi, Pak Hamzah? Baru-baru saya buka ini, baru pulang ini. Oh, baru pulang. Oh, dari mana, Ki? Ya, jalan kaki. Hah? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Berapa kilo pagi hari ini, Pak Hamzah? Ya, sedikit takut-takut kalau hujan. Oh, lagi mendung di luar kah? Ya, enggak terlalu, tapi ya 1 kilo peknya. Oh, untuk antisipasi di. Iya. Pak Hamzah, pagi hari ini di acara Baribasa, topiknya itu terkait dengan pemilihan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, kira-kira ini menurut saya ini setuju juga atau tidak? Apakah tetap kita harus menggunakan sistem pilkada, pemilihan langsung, atau ditunjuk oleh DPRD kepala daerah kita nanti ini? Jadi ada 2 di sini. Ya, secara memilih secara demokrasi. Iya. Kemudian kalau memilih langsung oleh rakyat itu seru ya. Iya. Ya, hebat sekali lalunya di lapangan. Tapi kalau dihitung di DPR, ini masyarakat tutup mulut semua. Oh begitu. Pilih ya. Pengalaman saya tahun berapa itu 99 itu. Iya. Ya 98 atau dasar 99. Pemilu wali kota dulu. Iya. Iya, jadi petahana pada waktu itu tidak terpilih karena beda 1. Ya. Jadi masyarakat itu menunggu-nunggu bagaimana. Kan tidak hebat, tidak seru kalau tidak dipilih langsung sebenarnya. Oh, kalau gitu. DPR, iya. Karena saya pengalaman saya, waktu saya mendampingi 01, begitulah. Artinya ya ada tertentu khusus untuk tidak usah saya jelaskan. Iya toh. Tapi kalau menurut Pak Hamzah sendiri, kalau plus minusnya kalau kepala daerah ditunjuk oleh DPRD itu apa? Dan plus minusnya kalau dipilih secara langsung oleh masyarakat itu apa? Kalau orang bilang apa itu biaya terlalu mahal, sebenarnya sama Ji. Sama jadi? Sama. Tapi kalau dari sisi Pak Hamzah, kalau dari sisi rawannya praktik politik uang. Di sinilah. Di sinilah yang penting ini kalau politik itu. Iya. Karena kan tidak, tidak tahu bagaimana ini, tidak usah bisa jelaskan. Iya toh? Iya. Jelaskan, pasti Pak Dian tahu. Tapi kalau secara kacamata sendiri sebagai masyarakat, yang mana lebih rawan? Apakah aman untuk ditunjuk langsung DPRD atau langsung? Kedua-duanya rawan. Oh, kedua-duanya rawan. Ditemukan. Iya. Tidak ada, kalau politik itu kan ada tujuan tertentu. Dan politik itu tidak bisa jadi kalau tidak ada iming-iming dan lain sebagainya. Berarti begitu juga kalau ditunjuk di DPRD, berarti rawan gitu ya, money politik gitu ya? Sama. Oh, sama Ji. Jadi alangkah baiknya menurut Pak Hamzah sendiri dipilih langsung atau secara ditunjuk DPRD? Saya kira kedua-duanya bagus sebenarnya, tapi lebih baik. Lebih bagus kalau dipilih oleh masyarakat, karena dia tahu tunjuk apa. Kalau DPR dia kan mewakili rakyat di sana. Wakil rakyat. Itu permainan Pak Bundrian. Oh gitu, iya. Kalau maunya ini tadi yang tunjuk DPR itu maunya juga dibawa lain. Kan ada pengalaman, sudah ada misalnya alami dulu. Oh, pengalaman dulu gitu ya. Masyarakat kami dibawa. Iya. Kenapa kan diberi langsung? Nah, kita mau pilih ini, kenapa? Itu macam-macam dibawa, Bun Rian. Berarti masyarakat ingin pilih langsung, tidak usah diwakili sama wakil rakyat di DPR gitu. Iya, kan itu kan yang menentukan juga, kedua-duanya sama. DPR juga yang menentukan bahwa ini calon. Iya. Wali kota, calon gubernur. Tapi yang pilih siapa? Iya. Yang menentukan
itu masyarakat. Tapi yang memilih pemimpin untuk sebagai calon adalah DPR. Oh gitu. Dari partai politik. Iya. Jadi itu yang memilih. Nah, ini maunya ini, aduh, bagaimana nih? Bisa saya jelaskan. Intinya Pak Hamzah jauh lebih baik lah menggunakan sistem pemilihan langsung saja gitu. Pemilihan langsung. Masyarakat menilai langsung gitu. Ya, saya kira begitu, Bulian. Siap, makasih banyak Pak Hamzah atas masukannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah di Pampang, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi kepada sahabat budaya yang gabung di acara kami di Baribasa. Silakan Ki di 081140095250 di pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, yang sudah ada penelpon kami di WA ya. Sudah ada ini. Kita coba terima. Baik. Halo, Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Dengisa Goa nih. Dengan siapa? Di mana? Dengisa Goa. Dengisa. Iya. Iya, Dengisa di mana nih tinggal? Iya di Batu Masa sekitar. Oh, di Goa. Iya. Siap. Iya. Bagaimana kabar ini hari, Dengisa? Alhamdulillah masih cerah mungkin. Alhamdulillah masih cerah. Cerah pagi ini. Siap. Jadi sudah standby mie kopi atau teh ini di pantai ini? Kopi. Oh, luar biasa. Dengisa. Nah, topik kita pagi hari ini di acara Baribasa. Ini kan ada wacana pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati itu dipilih kembali oleh DPRD. Menurut setujukah atau tidak? Halo. Iya, halo. Saya artinya semuanya menurut saya paham saya benar. Iya. Tapi kan istilahnya kalau kita kembali, kalau dibilang biaya sama, saya bilang tidak. Karena kalau biaya yang untuk masyarakat itu kan pasti lebih besar dibanding dengan membeli DPR saja. Yang pertama. Yang kedua, kita kan sudah menentukan pilihan bahwa anggota DPR itu adalah wakil kita. Kita sudah tahu bahwa bagaimana karakter seorang anggota dewan yang kita pilih, ya kan? Artinya menaruh harapan pilihan. Ya, berarti dia kan sudah mewakili kita. Berarti kita kan sudah berharap bahwa dia itu dalam memilih satu pemimpin nanti itu memenuhi kita punya persyaratan juga. Karena ada kan mereka reses, ada kan mereka juga ada pertemuan, minta masukan kira-kira siapa yang jadi calon ini, bla 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 kan? Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau kembalikan ke DPR. Kalau menurut saya pribadi, kenapa? Di samping untuk menekan biaya, juga menghindari konflik di arus bawah ini. Di masyarakat, tengah masyarakat gitu. Masyarakat tidak bisa kita pungkiri, Pak. Kita berhadapan dalam satu keluarga saja itu kan kadang-kadang beda, bisa beda pilihan. Akhirnya mereka tidak baku bombe. Baku bombe. Ini yang perlu dilihat di akar bawah, akar rumput ini, bahwa dengan pemilihan langsung itu suka atau tidak suka, apalagi yang tadi yang Pak Hamzah bilang, tidak perlu dicerita bahwa ada biaya. Itu membuat konflik itu makin besar. Kenapa? Karena kadang-kadang, ya maaf mungkin saya salah, itu tim sukses mereka ini kan kadang-kadang yang bagaimana mereka masuk strategi sampai jadi saya pikir kalau kembali ke DPR, saya kira itu tidak salah, walaupun mungkin banyak mengatakan bahwa itu kan hak demokrasi rakyat, harus mereka memilih, tapi buktinya juga kita pilih anggota dewan malah mereka menggerutu setelah mereka lihat duduk, mereka tidak berikan rakyatnya. Ya seperti itu. Tapi kalau kalau menyinggung, saya pikir tim yang bagus itu, kalau memenangkan ini Pak Munafri dengan Alia, itu Batu Putih Sindiket, itu yang membuat waktu Bapak Yusuf Kala dulu jadi wakil presiden, itu yang bergerak. Saya kira kalau pakai tim seperti itu bagus. Dengisa kalau saya kira kembali bahwa Dengisa kalau kembali ke DPR. Iya. Bung Rian. Dengisa kalau kalau menyinggung terkait dengan tingkat kerawanan money politik atau politik uang, yang mana lebih
rawan ketika dipilih langsung Saya kira DPRD kah lebih rawan. atau dari Artinya, ya, saya kira kalau money politik itu kita tidak bisa menutup mata. Itu sudah bukan rahasia, bukan rahasia umum itu. Sudah jadi betul-betul uangnya piro. Ya. Ada yang dikasih 200. Terus datang lagi tim yang satu kasih 500. Tapi dia pilih 500. Bah, kita dosa lagi kan. Itu banyak mendulukan dosa Pak Bung Rian. Iya. Sudah terima uangnya orang tidak pilih. Iya kan? Gitu, jadi saya kira kembali saya cuma bahas ini pribadi saya. Iya. Terserah nanti bagaimana DPR wakil kita yang di pusat itu. Kalau kerawanannya soal tetap biar di DPR yang memilih, tetap juga ada money politiknya. Tapi yang jelas yang berdosa itu cuma anggota dewan, bukan lagi rakyat. Walaupun rakyat yang memilih dia. Anggota dewan tersebut. Saya kira begitu kemudian. Baik, siap Dengisa, makasih banyak atas masukannya. Sehat selalu Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya, sehat Ki juga sekeluarga Dengisa. Baik, sahabat muda, ada Dengisa dari Goa Batu Masa. Menurut Dengisa sendiri dia lebih dipilih langsung oleh DPRD. Baik, kita terima lagi penelpon kita di 081140095250. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pu Amran. Iya, di Kabupaten Wajo ini masih posisi. Di mana? Tidak pernah pindah-pindah negara, tetap di Kabupaten Wajo. kecuali pindah posisi ke Empang. Betul. Kecuali kalau ke Empang ya, atau sungai orang, atau ya ke sungai, pindah sungai. Ya, lagi mancing. Sehat gitu pagi hari ini? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Opo ini pagi hari kita bicara tentang wacana kepala daerah dipilih. Halo, Opo. Ya, putus Opo. Putus teleponnya Opo. Dicoba lagi Opo Ambrandi. Masuki. Tiba-tiba putus teleponnya Opo Amran. Ya, kita terima. Halo, Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi Bang Rian. Selamat pagi Bunda Sofi. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan teh, kopi, kue? Sudah. Iya, jadi yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Jadi di libur-libur sekarang ini apa rencana teh ini? Tidak ada rencana. Di rumah saja. Soalnya tanggung bulan. Baik Bunda. Sudah menipis isi dompet. Iya, sama senasib kayaknya kita ini Bunda. Bunda, ini kebetulan pagi-pagi kita bisa bicara santai ini terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Setuju atau tidakkah menurut kita ini, Bunda? Ya. Ini kan wacana dari Bapak Presiden kita ya, Prabowo. Dengan beberapa pertimbangan. Ya, itu terutama pertimbangannya soal anggaran. Ya, efisiensi. Ya, itu salah satu beratnya itu. Makanya beliau mengeluarkan statement bahwa pemilihan kepala daerah, gubernur dan lain-lain itu dilaksanakan di DPR. Ya, itu kan menghemat biaya. Masalahnya pembantunya presiden sekarang ini kan lebih 100 orang. Dan gajinya 30 juta paling kurang. Nah, dikali sekian ratus ya. Berapa memang yang ewan rakyat yang dikeluarkan untuk menggaji para pembantunya. Oh, menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya gitu. Iya. Yang saya maksud. Bukan main. Yang paling rendah itu kan 30 juta. Iya. Dikali sekian Bang Rian. Cobalah berapa. Itu kan semua dari rakyat. Jadi itulah kembali lagi bahwa harus senantiasa mengingat bagaimana rakyat di bawah. Karena itu kan hasil dari rakyat. Jadi kalau dikatakan bahwa
pemilihan bupati, gubernur dan lain-lain dilaksanakan di DPR. Itu kalau menurut saya setuju agar menghemat anggaran. Kan beberapa waktu lalu kan itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu kan dilaksanakan di DPR. Yang di zaman di DPR. Kenapa? Di zamannya dulu Pak Soeharto ya, aku udah salah ya. Soeharto ya. Nah, kalau saya tidak salah, itu kan sudah menghemat anggaran ya. Jadi, nah itu kabinetnya itu kan belum setebal sekarang. Itu kan masih tipis-tipis. Kalau sekarang kan luar biasa. Gemuk gitu ya. Sangat gemuk, lebih gemuk lagi dari saya. Jadi menurut Bunda Sophie ini lebih baiknya memang dipilih oleh DPRD gitu ya? Ya. Kalau tingkat kerawanan money politik menurut tak bagaimana nih? Saya kira tidak ada, tidak akan rawan itu di situ, kecuali kalau misalnya si A wakil rakyat dia dari partai ini, terus yang satu dari partai ini. Tentulah kan mereka saling koordinasi sebaiknya yang mana ya yang kita ini. Kan yang bakal dipilih itu kan sudah ketahuan bagaimana perjalanannya dalam memimpin, bagaimana perjalanannya kepada rakyat, kedekatannya dengan rakyat dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan sudah bisa dinilai dari situ. Jadi saya sih setuju saja kalau dilakukan di DPR agar anggaran yang dilakukan untuk pemilihan itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk rakyat kecil. Bukan mainkan miliaran, bahkan triliunan itu semuanya. Betul. Kalau mau dihitung-hitung. Dikalkulasi secara keseluruhan. Main triliun. Nah, bayangkan itu. Tapi kalau uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat, kan pastilah rakyat senang. Akhirnya yang tidak memiliki rumah mungkin, itu kan terutama bisa dimanfaatkan untuk bagaimana cara agar rakyat kecil yang hanya tinggal di tanahnya orang, membuat bangunan, bikin rumah di situ. Kalau disuruh pindah digusur dia tidak mau. Itu kan salah satu harus diperjuangkan bagaimana cara agar rakyat kecil bisa memiliki tempat tinggal sendiri, tidak harus mengontrak. Jadi kalau wacana memang sih sebenarnya wacananya Bapak Presiden kita itu memang wajar lah karena kabinetnya kan itu sangat tebal jadi membutuhkan. Bolehlah. Baik Bunda. Siap. Tapi tergantunglah bagaimana rakyatnya itu. Jangan ada jangan ada gontok-gontokan, jangan ada saling serang menyerang di antara satu dengan yang lainnya. Berarti ini menurut Bunda ini suara rakyat yang dipegang oleh perwakilan kita di DPR ini diberikan amanah memang memilih kepala daerah yang betul-betul amanah gitu ya? Iya betul. Iya. Jadi saya kira saya setuju saja itu Bang Rian. Untuk menghemat anggaran. Siap Bundaku. Oke, makasih banyak Bunda, sehat selalu pagi hari ini. Siap, sukses juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sophie di Pau Goa Sabah Budaya. Menurut Bunda Sophie, alangkah baiknya dipilih kembali ke DPRD karena untuk mengefisiensikan anggaran dan anggarannya itu bisa digunakan di program-program yang pro rakyat. Baik, kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, masih pahit kopi. Alhamdulillah, sampai hari ini kopi masih pahit rasanya. Baik, Pak Jono. Iya. Di Makassar kita? Di Makassar kita? Interestnya di dunia. Iya, fisiknya di Makassar, jiwanya di Boni gitu ya? Iya, sampai hari ini masih begitu karena kalau pulang kampung itu rasanya
berat juga kembali. Gitu Berat kan? kembali. Iya. Baik, Wajana. Karena terlalu banyak. Ya. Ini pagi hari kita bincang-bincang ini terkait dengan adanya wacana pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu kembali ditunjuk oleh DPRD. Yeah. Menurut tak sendiri setuju atau tidak ini? Apakah bagusnya dipilih secara langsung oleh DPRD atau secara masyarakat melalui pilkada? Menurut tak bagaimana? Iya, kalau saya sih sebagai rakyat ya mungkin lebih dari itu sebenarnya. Maksudnya lebih dari kalau itu? Kalau memang kita mau menghindari namanya money politik, menghindari pemborosan anggaran. Iya. Kenapa tidak kita tiru pada saat zaman Pak Harto itu tunjuk langsung saja. Siapa yang jadi gubernur, tunjuk langsung saja putra daerah terbaik di situ. Oh, putra daerah terbaik ya. Iya, maka dulu kan waktu Orde Baru kan kita pernah dipimpin oleh seorang rektor, iya kan? Profesor. Iya kan? Ada rektornya Unhas dulu ke dasar ya. Iya. Ada Radi Agani, yang mantan Bupati Wajo, iya kan? Iya. Ada juga kan, ada juga kalau tidak salah di institusi militer ya, kalau tidak salah ya. Iya, SP Palaguna kan, Sinar Basri Palaguna. Iya. Ya kan? Jadi itu kan semua putra-putra terbaik ditunjuk oleh presiden untuk memimpin daerahnya. Saya kira itu kalau memang mau lebih efektif, lebih efisien, tunjuk saja langsung putra daerah yang terbaik untuk pasti akan kita hemat dari segi anggaran, apalagi money politiknya. Oh, money politik juga gitu. Iya, pasti ada kan, tidak ada money politik kan langsung ditunjuk kan? Tidak ada. Iya. Semua potensi yang bisa menggerus namanya persatuan itu akan hilang. Ya kan? Konflik juga di bagian bawah itu diminimalisir juga. Itu konflik tidak. Masyarakat akan tenang, berusaha. Dulu kan, tiba-tiba diganti lagi gubernur, ya kan? Tiba-tiba diganti lagi bupati. Iya. Masyarakat kan tidak lagi mengurus itu, kapan lagi pemilu pilkada ini, kapan lagi ini. Ya kan? Mereka bisa tenang untuk berusaha. Kalau saya menurut saya. Tapi tadi kita sempat bilang untuk tingkat kerawanan money politik itu ya agak tidak beresiko. Misalnya kalau ada kong kali kong, saya kasih ini sekian pilih kanan tidak ini. Apakah itu tidak rawan? Itu kalau sama saja dengan melalui DPRD. Kalau saya kan bilang begini, langsung penunjukan langsungnya itu dari presiden. Oh, presiden langsung. Iya. Sama kan dulu waktu Pak Harto. Ini kan DPRD dulu pasti reformasi itu apa namanya, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ya kan? Jadi kalau memang Pak Prabowo ingin artinya anggaran lebih lagi, mungkin tidak memakai anggaran ya. Kalau ada mungkin hanya sekian. Tapi untuk misalnya untuk syarat kepentingan, kalau ketika ditunjuk oleh kepala negara, bagaimana? Itu kan nanti diusulkan. Atau memang ditunjuk langsung. Oh ini bagus ini. Ini kan dulu rektor, mungkin di kemampuan ini salah satu putra terbaik ya ditunjuk lah. Ya kan? Iya. Baik. Dulu Bone dipimpin oleh seorang tentara, ya kan? Itu kan seperti itu. Artinya tidak ada gejolak, tidak ada lagi apa ini. Iya. Masyarakat itu tenang saja, tidak memikirkan lagi itu. Dari sisi pembangunan, dari ketika pemimpin daerah ini ditunjuk langsung oleh baik itu dari presiden, dari DPRD itu sejak dulu itu bagaimana? Saya kira perbandingannya sama pemilihan langsung. Saya kira dulu kalau ditunjuk langsung itu semua pimpinan bupati atau ditunjuk itu pasti lebih lagi bekerja untuk memperlihatkan kemampuan mereka terhadap presiden. Oh ini memang pantas ini dipilih ini. Iya. Begitu. Kalau dipilih langsung kan erok nah. Iya kan seperti itu. Kalau mungkin ada kata orang juga, saya pernah dengar ini. Mungkin dia berusaha mengembalikan modal gitu ya. Jadi tingkat korupsi itu terjadi gitu ya. Iya, sudah pasti. Yang dirugikan kan adanya seperti ini, misalnya apakah kalau saya pribadi itu kenapa tidak langsung saja ada penunjukan langsung dari pusat untuk menjadi kepala daerah. Iya. Iya kan? Tapi yang rugi siapa?
Iya. Sebenarnya bukan rakyat yang rugi. Yang rugi itu para penjilat. para partai. Kan tidak ada lagi mahar. Ya kan, penerimaannya lagi berkurang. Tidak ada. Bayangkan itu kan kalau jadi seorang pimpinan daerah kan minimal mendaftar di partai itu kan minimal miliaran, puluhan miliar. Iya. Ya kan? Puluhan miliar. Jadi ketika wacana ini digulirkan, mungkin banyak menentang. Karena kenapa? Mata pencarian sumber penerimaan mereka itu hilang. Iya. Apalagi yang bermantar penjilat itu. Yang tim sukses itu. Hilang mata pencariannya lah. Ya kan? Mereka pasti tidak setuju. Atas nama demokrasi lah. Demokrasi apa? Berarti memang pro kontra gitu ya Pak Jorodia? Iya, artinya melalui DPRD sama juga money politik pasti ada. Pasti ada. Karena kenapa ya? Anda kan berusaha juga menarik suara di situ. Pasti ada. Tapi tidak sedasar ketika pilkada langsung. Iya, tidak sedasar lah. Ya kan? Mungkin juga kalau memang Pak Prabowo ingin betul-betul ingin memangkas anggaran, maka pilkada itu pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD itu tidak melalui partai politik. Tidak ada pendaftaran di partai politik. Karena kalau selama lagi ada pendaftaran partai politik yang mengajukan, pasti ini biayanya tetap akan tinggi. Tapi misalnya Pak Jono, ketika di DPRD diterapkan sistem ini, tapi dalam dalam anggota DPR itu didominasi para anggota itu oleh satu partai. Kan sudah jelas. Apakah tingkat kerawanan money politik itu tetap tinggi seperti pilkada langsung bagaimana? Pasti tinggi lah, tinggi lah. Karena pasti ada didominasi beberapa partai kan? Iya, artinya belum tentu yang mendominasi juga bisa menang juga. Itu masih 50-50 sebenarnya. Jadi tergantung lagi keuangan juga para calon. Tapi kan calon yang banyak berkorban, ya kan? Banyak berkorban. Tapi akhirnya juga sumber korupsi juga ada juga. Karena dia ingin berusaha lagi mengembalikan modalnya. Oh gitu. Itu, tapi tingkat kerawanannya itu minim. Iya. Gesekan antara masyarakat itu pasti minim lah. Ya, berarti menurut Bang Jono jauh lebih baik memang. Jauh lebih baik. Kalau saya sih menurut lebih baik, tapi yang lebih baik lagi penunjukan langsung saja. Kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah. Iya, kepala daerah dan gubernur. Kalau memang ingin kita menghemat namanya anggaran. Iya. Berarti kalau mau diingat tuh di zamannya dulu memang ketika kepala daerah ditunjuk oleh MPR. Ketika kalau itu kan Pak Harto dulu kan sistem seperti itu. Iya. Gubernur langsung ditunjuk oleh presiden. Iya. Bupati ditunjuk oleh presiden itu. Masalah itu biasa diganti lagi presiden kita, gubernur kita, diganti lagi. Iya. Mungkin dibisukan mic-nya Bang Jono. Iya. Oke. Diganti lagi bupati kita. Siapa ini? Itu beberapa penduduk daerah kan pernah dipimpin oleh seorang dari TNI. Itu dulu waktu ditunjuk, masih zaman ditunjuk itu per periode ya, per 5 tahun atau ketika jelek kinerjanya diganti. Oh gitu ya. 5 tahun. Diganti. Saya masih ingat Pak Amiruddin, Profesor Dr. Amiruddin, siapa lagi? Yang ini ada di Agani juga, mantan Bupati Wajo. Itu kan dari mantan rektor dari Unhas semua. Iya. Itu jadi kepala daerah, gubernur dan bupati. Baik. Ya kan memang dianggap ini mempunyai kompetensi, kan dia dari Demokrat, ya kan seperti itu. Jadi saya kira kalau memang Pak Prabowo lebih hemat lagi ya seperti itu. Tunjuk langsung. Cukup besar penghematannya ya. Ada lebih besar lagi penghematan, di money politiknya lagi tidak ada. Untuk money politik tidak ada lah. Jadi kenapa kita lakukan demi untuk bangsa dan negara ini? Ya kalau para penjilat dia tidak setuju. Yang penjilat yang mata duitan pasti tidak setuju. Lalu mengurangi pendapatan lagi, sumber pendapatannya toh. Seperti itu. Partai juga pasti tidak setuju, karena kenapa? Ini sumber pendapatan kita ini, penerimaan kita ini hilang lagi nih satu. Seperti itu.
Berarti memang betul-betul calon yang dituju itu orang-orang yang berkualitas gitu ya? Orang yang berkualitas, memang orang pekerja terbaik, memang iya, langsung. Iya, dari situ. Tidak Jadi- memikirkan hal-hal yang lain-lain gitu, Di? Iya. Orang penjelasan itu kan akan orang berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Iya, kan? iya. Supaya mungkin bisa diperpanjang. Iya. Pasti menampilkan kinerja yang lebih berkualitas lagi. Iya. Itu dibandingkan. Memang artinya ini salah kaprah sebenarnya. Kita atas nama demokrasi, tetapi kita tidak menjalankan demokrasi seadil-adilnya dan sesungguhnya. Sebenarnya Artinya- demokrasi bagus gitu ya. Iya. Tapi kita samakan demokrasi di luar negeri dengan negara kita. Itu tidak bisa. Negara kita harus punya berdasarkan ciri khas Pancasila. tersendiri. Iya. Artinya memang sudah benar itu bahwa pemilihan kepala daerah itu, Iya. bahkan presiden itu harus melalui dengan perwakilan memang. Itu gunanya wakil kita ditunjuk itu sebab kita di sana untuk memilih pemimpin Iya. kita. Itu kan sudah terwakili kita karena kita memilih mereka. Iya, iya. Ya kan? Dan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kerajaan dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan. ya persatuan dan perwakilan itu masuknya situ. Iya, iya, Itu iya. perwakilan kita itu. Nanti mereka itu mewakili kita untuk memilih pemimpin kita sebenarnya. Bukan secara langsung. Iya. Kita atas nama demokrasi demi kepentingan pribadi kita kelompok, kita atas nama demokrasi untuk melakukan pemilihan langsung itu kan akal-akal mereka saja. Iya, akal-akal mereka para elit politik kita. Iya. Mengatasnamakan rakyat lah, mengatasnamakan demokrasi lah. Padahal itu demi untuk kepentingan pribadi mereka, demi untuk kepentingan golongan mereka. Rakyat apa yang didapat? Iya. Tidak ada selain amplop. Ya kan, iya seperti itu. Itu saya kira ini kalau ini masyarakatnya ya harus setuju. Kalau mau disurvei saya kira masyarakat banyak yang setuju daripada kita pilkada langsung, manfaatnya bagi rakyat apa? Iya, iya. Manfaatnya bagi rakyat itu apa sebenarnya? Tanya pada diri Anda sendiri. Iya. Jujur pada diri Anda sendiri, apa sih manfaatnya pilkada langsung? Hanya kan ingin bisa kita tahu apa? Kita tidak tahu, Pak. Bagaimana pemimpin yang diajukan oleh partai-partai politik itu, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya? Tidak ada kok, politik itu tidak ada yang jujur. Terus terang ya. Di politik itu kalau Anda mau jadi tidak ada. Orang malaikat pun kalau masuk di politik itu jadi iblis. Ustaz pun, orang lurus pun kalau masuk di politik ya bengkok. Gitu. Karena itu politik begitu. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Berarti kalau yang ditunjuk langsung itu memang jauh dari kepentingan partai gitu. Ya jauh dari kepentingan partai selama memang presiden betul-betul menunjuk orang terbaik yang ada di sana. Terbaiknya. Ya, bukan dari orang partai. Sebagai kaki tangannya di daerah gitu. Oh iya, memang ini memang pantas ini memimpin daerah ini karena dia orang salah satu putra terbaik di sana. Baik. Ya kan di sana dulu kan tidak ada orang partai. Ya kan langsung tiba-tiba dari rektor. Tiba-tiba dari TNI. Itu sama dengan Pangkep dulu kan dipimpin orang dari TNI juga. Boni juga begitu. Pak siapa lagi namanya? Yang beliau sudah meninggal itu. Keponakan dari Pak Yusuf. Iya. Andi Baso Amir kan? Andi Baso Amir ya. Andi Baso Amir kan itu salah satu juga dari TNI juga. Iya. Langsung penunjukan langsung itu jadi bupati di Bone waktu itu. Ini orang itu bisa mengurangi pertama namanya panik politik. Yang kedua gejolak gesekan antara masyarakat di bawah tidak ada. Iya. Baik. Yang ketiga masyarakat itu bisa dan tenang berusaha untuk masalah ekonominya karena tidak ada lagi mau pergi kampanye dan sebagainya. Iya kan seperti itu. Dan itu, jadi dari sisi kualitas SDM bagaimana? Saya lebih terjamin saya kira. Iya kan? Lebih terjamin kualitasnya seorang pemimpin. Dievaluasi, oh ini misalnya seorang rektor apa dan sebagainya, bagaimana track recordnya apa dan sebagainya. Iya. Itu. Yang penting jangan memilih yang dari partai, pasti ada kepentingan lagi di situ. Iya. Pasti ada lagi. Siap. Konflik kepentingan di situ. Jadi saya kira ini bagus ini sebenarnya ini usulan dari Pak Prabowo. Kalau saya pribadi saya dukung. Tapi kalau alangkah lebih baiknya seperti itu saya bilang kembali kepada order baru, langsung penunjukan langsung saja. Langsung dari kepala negara. Iya. Iya. Tapi kalau kita mengikuti undang-undang,
Memang seharusnya itu ada itu melalui perwakilan. Iya. Baik melalui pemilihan presiden maupun pimpinan daerah. Ini kan sudah jelas di sila keempat Pancasila. Iya. Itu maksudnya di situ. Siap, Pak Jono. Itu rakyat itu memilih melalui itu wakil rakyat. Kita pilih wakil rakyat, kan itu wakil kita di sana. Iya. Nah, untuk mewakili kita untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita. Itu begitu. Jadi mari kata masyarakat berpikir positif. Jangan karena ada desakan, ada saya kira ini sebuah wacana yang bagus. Dan mudah-mudahan ini terlaksana. Ini itu tadi tujuan untuk menghemat anggaran, bahkan anggaran itu berapa triliun itu. Iya. Ya kan? Baik. Dan juga kalau manipulitnya, kalau saya kira pasti ada. Tapi tingkat anunya itu lebih rendah. Oke. Iya kan? Seperti itu. Jadi saya kira ini sebuah wacana yang bagus dan perlu didukung oleh masyarakat luas. Hilangkan kepentingan ya kalau memilih DPR, saya kira memang Anda pasti tidak akan menerima amplop lagi. Ya kan, tidak ada menerima amplop lagi, tapi ya itu memang kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang berkualitas, ya harus kita juga jadi pemilih yang berkualitas juga sebenarnya. Oke, tapi Anda tidak bisa laksanakan itu. Jadi melalui DPR itu ya kita sesuai undang-undang juga. Baik. Jadi kenapa kita tidak dukung? Jadi saya kira seperti itu. Bang Yono, makasih banyak komentarnya yang siap. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Ya. Tetap pahit. Ya, pasti tetap pahit lah. Kalau rasa kopi itu berubah jadi madu, berarti kiamat dunia itu. Iya. Tapi komentar tak pagi hari ini begitu manis. Saya tidak tahu. Tergantung dari pendengar. Kembali ke masyarakat menilainya. Kembali kepada pendengar, iya kan. Siap Pak Jono. Siap. Opini itu pasti berbeda-beda. Suatu wacana itu pasti ada pro dan kontra. Tapi mari kita saling menghormati, saling menghargai pendapat masing-masing lah. Baik, betul. Semua pendapat benar. Menurut versi masing-masing. Iya, manis semua pendapatnya teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Semua benar. Menurut versi masing-masing. Jangan kita saling menyalahkan, jangan saling ini. Ya berkomentar lah. Intinya berharap yang terbaik. Iya, kita itu masyarakat berharap yang terbaik lah. Oke, Bang Jono, makasih banyak. Sehat selalu. Karena dari tadi bilang baik, itu artinya itu sudah diusir secara halus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita baca dulu info kabar Anda sebelum Bang Rian nanti kembali lagi mengundang Anda di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RR Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, saraba adalah minuman tradisional dari Sulawesi Selatan yang terkenal karena rasanya yang pedas dan manis serta khasiat yang dapat menghangatkan tubuh. Minuman ini biasanya dibuat dari bahan utama seperti jahe, gula merah dan rempah-rempah seperti kayu manis dan cengkeh. Kadang-kadang santan atau susu ditambahkan untuk memberi kelembutan pada rasa minuman tersebut. Jahe yang telah digeprek direbus bersama dengan gula merah dan rempah-rempah hingga mendidih, lalu disaring dan disajikan dalam keadaan hangat. Saraba sering diminum saat cuaca dingin atau ketika seseorang merasa kurang enak badan, karena dipercaya dapat membantu meningkatkan stamina dan kesehatan. Minuman ini sangat cocok untuk menghangatkan tubuh, terutama di malam hari atau setelah menjalani aktivitas berat, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
Makassar Pagi masih bersama Anda.
Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Wasenjin jo kalenu, wasenjin jo kalenu, muri muri nu andile, sano mapa bendron ritinapa, angiran aku. Wasenjin jo kalenu, wasenjin jo kalenu andi, anjo irana iran nyawanu. Saro manukung ripa maiku, mapilan nasi, lusa nyawaku. Se ano do kiri pamai Papa jangan nyawa Ampe nu baule si turuk kanan nu Tina rapana Lapiri panggaukan lapiri panggarakan Masa galaya Apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah wasenjin jo kalenu wasenjin jo kalenu andi anjo irana iran nyawanu saro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku. Se ano do kiri papai Papa jangan nyawa Ampe nu baule si turuk kanan nu Tina rapana
pangadakannu masa galaya. Apa mau gau oleh sumanga pajarina batarayang naimi taulah upak nusi jodohan inai armi salah. Apa mau gau oleh sumanga pajarina batarayang naimi taulah upak nusi jodohan inai armi salah. Wasinjinjo kalenu andi anjo eran nyawanu sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku. Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah. Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya. Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain. Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Seri Batam Malam Beriku masih bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Kabar pagi obrolan santai. Baik, kita undang lagi kepada sahabat budaya di pagi hari ini yang ingin berkomentar terkait dengan kira-kira sahabat budaya setuju tidak kepala daerah dipilih oleh DPRD. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Deng Mile. Di Kokewa. Kokewa. Deng Mile, bagaimana hari ini? Sudah olahraga? Saya mengamati tadi. Kalau saya amati Pak Jono, itu seandainya dulu di pemerintahan itu bagus sekali. Tidak ada politik lagi. Iya, Surmiano Pak Jono maju nanti di DPRD di. Tapi saya ragu, Mundian. Jangan sampai biasa ngotong aku kritik pemerintah, ternyata yang duduk dia lebih hebat lagi korupsinya. Ada yang Mile. Komentar ki dulu Deng Mile. Deng Mile. Komentar ki dulu. Ini menurut bagaimana ini kepala daerah dipilih oleh DPRD? Yang memilih itu harus selalu anggar DPRD semua manipulasi. Iya jelas. Berarti jadi, kita lebih condong kemana? Tergantung jadi apa namanya? Yang memilih. Oh. Iya. Tapi kalau kita sendiri, Deng Mile. Pakai money politik sudah. Oh. Iya. Biar di pemilihan di DPR juga sama. Sama jadi. Pasti. Iya. Itu nih Pak Jono kejujuran. Jadi tahu sekali Pak Jono dulu di pemerintahan itu. Siap Deng Mile. Tahu itu kejujuran. Oke, siap Deng Mile, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Mile memang kalau masuk itu singkat dan padat, pasti begitu. Oke, sahabat budaya masuk di 0811400950. Tadi semua putus Opo Ambran. Lanjut lagi telepon Opo Ambran, mungkin habis pulsa atau bagaimana. Kalau ada internet, telepon WA Miki Opo Ambran. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi Bari Bahasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur mentong ki Opo Ambran.
alhamdulillah Iya. panjang umur kayak ini karena. Kenapa tadi ya, putus bintang telepon tak, Apu Amran? Kebetulan tadi insiden tadi HP saya lagi habis casnya. Oh, ya. Saya kira jatuh ke air. Tidak, alhamdulillah tidak. Iya, Tapi alhamdulillah. cas lagi habis karena saya lupa cas tadi malam. Oh, pantasan. Iya. Nah, Apu. Iya. Nah, kalau kita secara kacamata atas sendiri, ini kan ada wacana. Ini wacananya diungkapkan langsung oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Itu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut saya itu setujukah atau bagaimana? Karena ada baiknya dipilih kepala daerah dipilih DPRD atau tetap pemilihan langsung. Iya, kalau saya sih setuju banget ya. Yang mana? Iya, kalau saya ini dipilih langsung oleh anggota DPRD. Kenapa? Ya, setuju banget karena begini. Iya. Bandang artinya anak kurang mana kan itu politik uangnya. Nah, kurang itu nih Pak Butoe. Nah, kurang itu nih alasannya mau pilih-pilih di nama muka ya. Nah, artinya di sini intinya di sini dikurang sama kan ini kan kita bahas di peribahasa kan itu kan cara budaya. Iya. Maaf pendengar kalau campuran bahasanya sedang bahasa daerah ya karena ini kan cara budaya memang. Iya, betul. Iya. Jadi begini, intinya di sini karena mengurangi yang saya maksudkan tadi, sekaligus mengurangi penjudian, mengurangi namanya money-politik uang. Mahar-mahar gitu di. Iya, karena dulu kan memang begitu. Masih zaman Orde Baru memang begitu. Oh, iya. Tapi dulu juga, iya, Bandang, kita juga tidak bisa pungkiri karena dulu kan partai tidak terlalu banyak. Oh, dan iya. sekarang banyak sekali partai-partai kan. Dulu kalau tidak salah cuma beberapa partai, 3 atau 4 ya. Karena dulu itu yang terkenal partai dulu itu Golkar, PDI dengan P3. itu dibilang Ka'bah itu gambar Ka'bah. P3. Ya P3 ya, P3. Yang apa namanya yang setahu saya. Tapi Opu, kalau waktu dulu atau kepala daerah tadi dipilih ditunjuk langsung oleh presiden, bagaimana kinerjanya dulu pembangunan? Alhamdulillah bagus, kalau menurut saya bagus. Bagus dibanding sekarang begini. Ini kan menurut saya demokrasi, artinya berjalan dengan lancar, tapi masyarakat sebenarnya bingung. Bingung mengenai masalah ini karena kalau kita yang memilih masyarakat semuanya bagus kita dengar ya. Iya. Bagus, tapi nyatanya nol besar. Iya, bagus. Jadi bukan sebenarnya kesalahan juga dari kita salahkan misalnya dari pemerintah yang duduk di departemen ya. Iya. Di departemen, tapi kita juga itu sebenarnya kesalahan dari masyarakat sendiri. Oh gitu. Karena kan kita yang memilih. Iya. Jadi intinya bagusnya memang itu kalau anggota DPRD yang memilih misalnya calon bupati, calon gubernur, itu memang bagus sekali menurut saya. Iya. Karena begini, intinya misalnya kalau terjadi namanya KKN atau korupsi itu kan kesalahan mereka juga. Karena dia tidak memilih ya. Bukan dipersalahkan lagi kepada masyarakat yang memilih. Iya. Jadi itu apa namanya bagus menurut saya ini wacana dari pemerintah apabila memang diterapkan ini betul-betul terjadi ini. Diterapkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo. Kecuali untuk anggota dewan tetap dipilih langsung gitu ya, tetap pileg gitu ya. Kalau menurut saya ya presiden saja lah yang kita pilih kalau waktunya ya. Waktunya 5 tahun ke depannya kita pilih lagi. Kalau menurut saya lebih praktis dan lebih banyak juga tenaga dan pikiran yang keluar. Berarti memang dulu Opu Amran merasakan betul bagaimana kinerjanya pemimpin kita yang ditunjuk langsung sama yang sekarang yang dipilih oleh rakyat ya. Ada perbedaannya cukup jauh gitu ya atau sama Ji? Iya, perbedaan sangat jauh menurut saya. Iya, sangat jauh karena kalau memang dulu itu kan ditunjuk langsung oleh pemerintah sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada namanya kejelekan, ada keburukan, itu kan bukan kesalahan dari masyarakat. Karena
pemerintah sendiri yang memilih pemerintah ya. Oh, berarti gampang disalahkan pemerintah yang salah gitu ya? Iya, gampang disalahkan kalau begitu. Jadi yang sekarang, makanya. Jadi yang sekarang itu Opu, kalau jadi sekarang misalnya ada kepala daerah yang jelek, berarti disalahkan ke masyarakat yang pilih gitu. Iya, betul, jelas begitu. Iya. Jelas begitu bilang, kamu sendiri yang pilih. Jadi kalau misalnya korupsi atau bagaimana, kan kamu sendiri yang pilih. Jadi bagusnya kalau begitu menurut saya lebih bagus kalau pemerintah sendiri memilih pemerintah. Kecuali kalau kita di sini masyarakat ya presiden lah. Kepala negara yang saja yang kita pilih kan, itu lebih praktis dan lebih tidak memakan juga waktu terlalu banyak dan tidak memakan juga pikiran atau pekerjaan menghindari juga namanya manipulasi uang dengan perjudian. Itu menurut saya yang lebih bagus. Oke, siap. Ya, oke Bang Jan, siap, makasih banyak Bu. Sehat selalu Ki. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opu Amran dari Bela Wawajo Sabah Budaya. Opu memang lebih setuju katanya kalau ketika kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh DPRD karena cukup merasakan bagaimana cara kepemimpinannya yang dipilih langsung oleh pemerintah sama yang dipilih oleh rakyat. Itu cukup jauh perbandingan menurut Opu Amran. Baik, kita terima lagi di 0811400950. Halo Baribas, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wih, kenapa tambah berat lagi suara Pak Wahyu? Baik nih. Habis tadi malam lagi kita saing kayak begini nih. Astaga. Banaki kapan lagi minum es begini? Kemarin tadi malam di Salpo aku minum. Astaga. Oke, semoga cepat kembali pulih lagi suaranya Pak Wahyu. Supaya bisa konser lagi toh. Iya, dia kangen dengar konsernya Pak Wahyu ini. Waktu Sabtu kemarin datang ya. Oh, ada Jiki. Berarti tidak ketemu kini Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu, ini di acara Baribasa ada topik kita bahas ini. Ini terkait dengan wacana Pak Prabowo itu agar kepala daerah itu gubernur, wali kota maupun bupati itu dipilih atau ditunjuk langsung oleh DPRD. Menurut ini bagaimana, setuju atau tidak? Iya, setuju sekali Kak. Oh, kenapa? Setuju 1000% poin. Yakin sekali nih. Iya. Kenapa? Apa alasannya Pak Wahyu? Sama juga orang-orang yang dipilih baik melalui masyarakat sama DPR sama aja. Iya. Kembali kepada orangnya. Dan itulah gunanya KPK. Ya kan? Iya. Itulah fungsinya KPK. Kalau misalkan orang miring otaknya pilih DPRD, DPR toh, ya kan tidak, kita nggak tahu. Iya. Ya kan, kalau DPRD artinya kan kebiasaannya kan kalau calon-calon kepala daerah kan biasanya di dalam parlemen juga, ya otomatis kita nih bilang ini miring otaknya tidak. Iya. Kalau misalkan bilang miring otaknya, itu dipilih berarti yang pilih orang miring juga otaknya. Pasti sejalan gitu ya. Iya, tapi kan di sini fungsinya KPK. Iya. Fungsinya kejaksaan, ya kan? Perannya di situ lah. Perannya di situ. Dan mudah-mudahan yang ada di yang anti rasuah ini tidak miring juga otaknya. Harus tegak lurus. Harus tegak lurus, jangan miring-miring. Di luar kepentingan. Ya. Kenapa? Terlalu banyak ongkos. Kalau kita menilai sama rakyat. Berarti selama ini kalau Pak Wahyu menilai memang agak pemborosan gitu ya? Terlalu banyak ongkos. Oh iya. Yang kedua lagi, tidak ada istilah serangan fajar. Oh iya pasti tidak ada pimpinan langsung ya. Supaya masyarakat dimanjakan untuk tidak selalu mengharapkan diberi. Ya kan? Iya. Kalau ada pemilihan langsung ini masyarakat kasihan. Dijanjikan segini mengharap diberi. Kasihan juga. Misalnya, oke lah tadi sempat kita singgung, tidak ada serangan fajar lagi ke masyarakat. Kalau serangan fajar ke anggota partai politik bagaimana itu? Di situlah perannya KPK. Berarti lebih bagus pengawasannya gitu Iya, di situ disuruh kerja KPK. Oh iya. Bila kita yang mana yang milih otaknya. Iya itu fungsinya. Iya. Apa gunanya mereka digaji sama rakyat? Berarti tingkat bayar pajak. Iya, berarti tingkat kerawanannya itu agak tingkat kerawanan money politiknya agak rendah gitu ya menurut Pak Wahyu? Ya, itulah. Oh, iya. Jadi lebih bagus.
Karena masyarakat juga tidak mengharap lagi, ya kan? Jadi, dengan ada apa segala macam. Iya. Baik. Kasihan juga kalau umpama seperti Tommy kita lainnya miskin pun lagi. Iya. Ya kan? Jadi saya lebih setuju sekali. Tapi Pak Wahyu, dulu pernah merasakan bagaimana pemimpin ditunjuk langsung. Apakah ada perbedaan yang sangat mencolok memang antara yang dulu kepala daerah ditunjuk langsung sama yang sekarang? Sama aja. Dari sisi pembangunan, dari sisi kepemimpinan. Kalau dari sistem pembangunan, dulu kan memang masih kurang bangunan. Iya. Masih kurang bangunan dulu. Ini kan banyak, ini karena masyarakat juga bertambah banyak. Bertambah banyak masyarakat. Iya. Ya, dan itu kan namanya pemimpin kan bukan hanya semata-mata bangun bangunan, bukan. Pemberdayaan masyarakat. Bagaimana menciptakan rakyat. Iya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Begitu. Berarti kualitas SDM pemilihan ditunjuk langsung sama pemilihan langsung ini sama. Jadi kalau kita tidak tahu, kita masyarakat tidak tahu, hanya lihat foto saja, kita tahu ini foto meeting utanya atau tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu sih bagaimana. Iya. Karena sekarang penampilan itu saja, terkadang itu buku. Iya. Jangan cuma lihat dari sampulnya. Tapi dibaca-baca isinya. Baca isinya, betul. Ya, makanya sekarang jangan lihat penampilannya. Karena biasanya kalau masih calon murah senyum. Tetapi kalau sudah duduk nih, sosok jaga wibawa. Tidak nyadar bahwa kau digaji sama rakyat. Begitu. Iya. Harus tahu diri lah, gitu ya. Tahu diri lah, nyadar diri lah. Kan begitu Ji, istilahnya. Kalau kalian digaji itu sama-sama rakyat, berarti harus bekerja untuk rakyat. Iya, artinya kan Anda itu sebenarnya pesuruh rakyat. Abdi rakyat. Iya, jadi jangan bilang waktu masih calon murah senyum. Setelah duduk sosok jaga wibawa. Oh iya. Baik. Ada kata terhormat apa segala macam. Begitu. Dia bilang mungkin si kamu aja gitu dia. Iya, dia bilang saya dulu di atas saya bos pemimpin. Iya. Beda dengan bos perusahaan. Iya. Bedakan itu bos perusahaan dengan yang pemimpin di dalam pemerintahan. Bedakan. Iya. Jadi jangan sosok jaga wibawa kalau sudah duduk. Karena kalian digaji sama rakyat, seperti itu rakyat. Baik. Jadi makanya saya setuju kalau misalkan DPRD yang pilih. Begitu. Siap. Makasih banyak Pak Wahyu. Supaya tidak banyak ongkos. Minimalisir biaya gitu. Paling tidak ongkos-ongkos itu bisa untuk kepentingan rakyat, apa segala macam. Aspal itu yang di jalan bisa bertahan sampai 10 tahun. Artinya aspal yang berkualitas tinggi, jangan berkualitas rendah. Lebih baik hujan lagi, lubang-lubang lagi. Biaya lagi. Nggak tahu apakah unsur kesengajaan atau tidak tahu. Jangan sampai yang proyek, nggak tahu. Gitu. Ya, karena kasihan juga itu jalanan. Baru berapa hari diperbaiki, belum misalnya. Berarti kualitas rendah itu di. Ya, itu gunanya meminimalisir anggaran. Supaya uangnya itu bisa dipakai untuk tempat lain lagi. Bertahan sampai 10 tahun. Iya. Mungkin ada program lain. Kenapa Subang ini jama bosnya belum misalnya. Itu dia yang bekas-bekas pepin di atas nih. Oh gitu. Itu pindah. Jadi pepin. Kan tidak masuk akal kalau jalan raya baru pepin dikasihkan. Iya. Ya, baik. Seperti itu. Siap. Jadi itulah gunanya. Jadi saya setuju sekali kalau pemilihan kepala daerah ditunjuk. Ditunjuk langsung sama DPRD. Siap. Karena sudah tahu ini orang milih otak ini lulus, otak yang tahu nih. Disitulah dibutuhkan perannya KPK sama aparat LND. Disitulah dibutuhkan perannya mereka. Kalau kita mana kita tahu. Betul, baik. Cuma foto jadi lihat. Iya. Iya, oke Pak. Siap, makasih Pak Wahyu, sehat selalu Ki. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu, sahabat budaya dari Goa. Menurut Pak Wahyu itu sangat setuju. Kalau ada pun itu adanya tingkat kerawanan politik itu, misalnya ada mahar kepada anggota dewan, kan jelas KPK yang langsung mengawasinya. Beda sama yang masyarakat langsung yang membagikan serangan pelajar itu agak mungkin sulit menurut Pak Wahyu untuk diawasi oleh KPK. Untuk
penunjukan langsung itu agak mudah menurutnya. Baik, kita terima lagi di 0811 400 9250. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa Ki, di mana? Dari Tamanta. Siapa? Iya. Iya, siapa nama tak? Masuk lagi 2 kali nih. Oh, Pak Hamzah. Siapa saya? Bagaimana? Apa yang mau tambahkan sedikit ya? Oh, tambahkan, silakan. Ya, karena saya pemilihan wali kota di Makassar sampai Pak dulu. Siap. Itu 25 tahun. Iya. 25 tahun. Kemudian Prof. Amiruddin. Iya. Itu saya tidak tahu bagaimana pilihan langsung atau ditunjuk, atau yang jelas dipilih. Prof. Amiruddin sebagai gubernur, saya dari Bahasa Guna. Iya. Kemudian diganti oleh Pak Wahyu. Iya. Nah, itu dari TNI. Oh, TNI ya. TNI. Saya sudah kerja. Iya. Pak Tompo, saya sudah kerja. Oh, iya. Iya. Jadi ada sedikit pengalaman ini tahun 2003 pemilihan wali kota dipilih DPR terakhir. Iya. Itu salah satu calon sudah dia pegang anggota DPR. Oh. 50% lewat 5. Berarti kalau 100 dia bisa ambil 105. Iya. Ya. Apakah yang 55% itu apakah gratis atau bagaimana? Karena itu di apa namanya sudah pasti bahwa saya menang. Iya. 55%. Iya. 50 lewat 1% itu sudah menang. Iya. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu pengirikan atau bagaimana? Ternyata yang pegang itu anggota dewan 55% tidak lolos. Oh. Tidak lolos. Kenapa? Iya, saya tidak tahu kenapa. Padahal sudah 55% ya? Iya kan sudah dipegang memang itu kalau 2 dicalon. Iya. Berebutan itu anggota calon itu berebut itu anggota DPR. Satu persatu. Iya. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas itu. Siap. Jangan bilang tidak ada pengeluaran. Banyak pengeluaran. Tetap ada pengeluaran gitu? Tetap ada. Iya. Satu orang berapa? Iya. Ini yang saya alami. Bukan saya harus, tapi saya pendamping. Iya. Pada waktu itu. Siap. Jadi bilang itu saya dua-duanya sama Ji. Oh, dua-duanya sama jadi. Tingkat kerawanannya? Tingkat kerawanannya sama. Iya. Jadi jangan harap bilang tidak ada pengeluaran apa iri. Pasti ada gitu. Kenapa 3 calon? Iya. Partai Riajen dengan ada 2 orang. Itu tidak lolos dia karena tidak cukup partai yang pegang. Baik. Itu kalau ada partai apa itu? Iya. Apakah gratis? Pasti mungkin tidak ya. Sama Ji. Sama Ji gitu ya. Sama Ji. Iya. Kalau memang langsung oke. Kalau pemilihan secara demokrasi oke. Dua-duanya punya. Ada plus minusnya lah gitu ya. Sudah di karantina nih anggota dewan ini tidak bisa keluar lagi. Ternyata masih ada lolos. Lolos kemana anda tahu. Siap. Jadi itu pengalaman saya ya. Baik, Pak Hamzah. Lanjut. Siap. Ada juga pengeluaran, banyak pengeluaran. Siap. Kalau bilangnya habis ke barang-barang yang jual. Siap. Hemat tidak. Iya. Oke, makasih. Siap, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hamzah menambahkan bahwa memang tetap ada pengeluaran dilakukan ketika ada ditunjuk oleh pemerintah dulu. Dan mungkin ada yang gratis menurut Pak Hamzah, pasti ada. Baik, itu pendapatnya berbeda-beda di pagi hari ini sahabat budaya. Silakan yang masih bergabung di acara kami di 0811 400 9250 sahabat budaya. Baik, kita terima lagi. Halo, Baribasa, selamat pagi. Halo.
beri bahasa selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki di Telkomas. Bagaimana kabar? Sehat Pak Marsuki? Sehat, sudah makan 2 kali. Pagi-pagi sudah makan 2 kali. Wah, luar biasa memang. Siap. Satunya gratis, satunya wajib. Oh gitu kah? Pak Marsuki. Nah, hari ini topiknya terkait dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Anda setuju atau tidak? Apakah tetap kita menjalankan sistem demokrasi langsung, pemilihan langsung, atau dipilih oleh jalur DPRD? Saya setuju kalau itu yang dipakai. Yang mana? Yang DPR yang pilih. Oh, kenapa alasannya? Karena yang kalau sekarang kita belum siap. belum siap mentalnya. Kenapa belum siap? Ya. Berkelahi. Oh, berkelahi. Ada macam-macam. Ada komplain. Bayangkan sekarang ini ada lebih 100 persoalan pilkada yang yang sudah dimasukkan oleh MK mereka ke Mahkamah Konstitusi. Itu proses itu mungkin 5 tahun baru selesai. Iya. Oh, mesti ada gesekan, ada juga aduan gitu ya. Kita belum dewasa dan belum cerdas. Itu bahan sebenarnya. Jadi itulah cermin masyarakat kita. Ini bayangkan saya nih, itu spanduk belum dibuka rumah. Oh, itu cermin. Berarti menurut Pak Marsuki itu dalam menjalankan demokrasi belum terlalu matang gitu ya? Ya, tapi semua sudah berjalan. Ini proses perjalanan kita. Karena berpolitik harus cerdas. Itu harus kita. Begitulah adanya. Ya, jadi kalau saya biayanya besar, mahal waktunya. Coba bayangkan saja kemarin yang ikut pemilu itu berapa persen saja. Biaya besar, kemudian kurang yang datang. Karena juga jenuh juga. Iya, karena tingkat pemilihan kita di pilkada saat ini turun. Ya turun dari cuma mungkin kisaran 60% saja. Iya. Ya, bayangkan itu barang berapa tahun diurus. Mulai dari pemilihan ini macam-macam panjang. Maka ada yang meninggalkan. Iya, bahkan ini kalau mau dihitung itu mungkin ini dari persiapan pilkada ini mungkin cukup besar biaya digelontorkan. Ternyata tingkat pemilih kita turun. Berarti ada kerugian dong di. Iya, coba dikalkulasi berapa triliun itu biaya pemilihan. Kalau dibagi pemilih berapa satu orang biayanya. Itu uang kita. Iya. Malu kita kalau untuk bukan jual dipinjam. Jadi kita nyari ini teman-teman ini bos-bos di atas. Kita belum siapa. Ya, kalau DPR yang memilih di atas sama mereka, tentu ada image itu ya. Dan terakhir, ini kamu yang mau dipilih ada 5.000 itu kan. Kenapa? Ada 5.000. Oh. Ya kan cerita kau jadi ini, kemudian kau nyonggok, kan tidak enak itu. Saya begini, kalau sengsara dulu, tapi masih ada Maluku. Iya gitu. Oh ya. Nah itu malu itu kebahagiaan Dinda. Biar kita keluar jalan-jalan kalau dibilang kali kenal apa kayaknya umpamanya tuh. Kalau saya, ya kan saya begini sengsara, tapi memang aku tidak pernah itu kan pribadi. Kan begitu, malu kok. Itulah dia ceritanya jadi macam-macam. Iya. Jadi kita memang lebih baik untuk dipilih langsung oleh DPRD di. Saya dulu gini, kopi ini berapa kali ini kan ini, dan macam-macam coba. Punya mukanya miring kalau tidak. Dia gulung, dia punya pelap-pelap pamin blonya, dia bongkar, macam-macam. Iya. Tidak enak gitu. Ada kuburannya dibongkar, ada karpetnya diambil. Banyak macam-macam. Kadang diusir dari rumahnya, diambil lagi pemberiannya. Jadi kalau misalnya terjadi itu lalu ada partai politik yang menyogok, tidak kupilih kalau nanti. Jadi kompleks ini partai politik yang kurang ngajarin yang nyogok. Bisa begitu. Iya. Jadi saya kira begitu, saya tidak setuju. Kembali nih, sama ini yang ribu-ribu ini tahun berapa ini kan? Dulu enak-enak aja kita. Banyak senyum dulu kalau kita memilih. Sekarang kan apa yang pusing capek. Dulu tenang gitu ya.
Iya, kemudian terakhir bahwa itu yang menjadi petugas itu saja kurang cerdas. Iya, kurang yang ditunjukkan kenapa sekongkol AC-nya. Iya. Karena saya padakan pertemuan dulu. Bagaimana caranya Bapak tunjuk anggota ini yang menjadi bagian daripada satu partai politik yang pilih. Iya. Iya, padahal banyak orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Iya, tapi yang pilih itu namanya Mabdi, namanya Mbak Waktu apa ini. Dia para rakyat itu aja sekongkol lagi. Karena bukan kompetensi. Ya, itu politik. Ya, bukan keahlian. Bukan jurusan di situ. Kan kalian juga ya. Maaf deh, saya ini ikut mulai tahun 2008. Oh gitu ya, iya. Sudah jadi sekretaris. Iya. Maaf ini bukan saya nyombong, cuma menyampaikan pengalaman. Setelah saya mati, begini caranya. Tapi begitulah bangsa kita. Tapi bukan kita kecewa. Mari ke depannya kita selalu perbaiki dengan niat yang bagus. Karena untuk kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki di Telkomas. Pak Marsuki sendiri sama dengan komentar teman-teman yang lain juga. Dia agak setuju dengan kepala daerah ditunjuk langsung oleh dari jalur DPRD Sahabat Budaya, dan juga teman-teman yang lain juga ada yang tidak, lebih baik menggunakan sistem pemilihan langsung atau pilkada Sahabat Budaya. Baik, kayaknya kebersamaan Rian sudah ada di penghujung acara kita. Tentunya Bang Rian mengucapkan terima kasih semua yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini di acara Baribasa. Semoga apa semua komentarnya di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, saya bacakan dulu, ada komentar baru di Facebook kita. Assalamualaikum Maria, kalau saya dari Bunda Sudarsia, kalau saya kepala daerah dipilih oleh masyarakat. Terima kasih Bang Rian, terima kasih Bunda Sudarsia. Apa alasannya tahu Bunda Sudarsia? Tapi terima kasih atas komentar dan jawabannya. Baik Bang Rian, minta maaf jika ada salah kata selama membawakan acara Baribasa pagi hari ini. Maaf jika ada salah kata, salah sikap, salah ucap menyakiti hati sahabat budaya. Baik, kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Tetap bersama kami di Baribasa. Tetap bersama kami di Pro 4 92,5 FM dan juga di streaming kami di RRI Digital yang dapat Anda download di smartphone Anda sahabat budaya. Dengan akhir kata, Bang Rian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggapa surak nusuro lontara numpa sampasa anggapa kanjo punna batan nakalendu te ajak nakeni pasar punna surak numpa batu erok jak